Salam cerdas. Nah, kembali kita berjumpa di channel ini, masih dengan saya Samuel Daci. Nah, kali ini kita masih membahas aplikasi akuntansi, yaitu Accurate ya. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Accurate dan juga bagi sobat cerdas ya, topik kita yang akan kita bahas untuk kali ini yaitu Accurate bagian yang kelima ya, tentang pemasok ya atau supplier. Nah, saya mau mengingatkan ya, bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Accurate dan juga bagi sobat cerdas yang belum menonton video Accurate bagian yang pertama sampai yang keempat, nah silakan ditonton videonya di channel ini ya, sehingga Anda lebih mudah untuk memahaminya. Dan bagi yang belum subscribe, nah silakan di subscribe ya channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, ini adalah daftar akun yang sudah kita buat ya pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, perhatikan di sini ada akun hutang dagang ya, saya beri warna. Nilainya adalah sebesar 25 juta. Nah, nilainya ini berasal daripada daftar pemasok, gitu ya. Nah, inilah contoh daftar pemasok yang akan kita buat. Nah, di sini saya sudah sediakan ya, ada nama pemasok, ada termin, kemudian saldo awal dan juga pajak. Nah, maka perhatikan total daripada keseluruhannya ya, total daripada saldo awal ini yaitu sebesar 25 juta. Inilah dia merupakan hutang dagang ya, merupakan nilai hutang dagang. Yang ini ya, 25 juta. Oke. Nah, maka perhatikan di sini saldo awal ini berasal daripada transaksi pembelian kredit ya dari masing-masing pemasok. Oke. Nah, maka yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat data pemasok. Nah, yang pertama, langkah pertama kita mengatur ya atau men-setting akun hutang. Yang kedua, kita membuat pajak PPN atau pajak pertambahan nilai. Dan yang ketiga, kita membuat data pemasok. Itu langkah-langkahnya. Nah, maka kita masuk langkah yang pertama ya. Kita men-setting akun hutang yang akan kita gunakan untuk menampung ya, untuk menampung hutang dagang. Nah, caranya ya, dari menu persiapan kita pilih preferensi, kemudian diklik akun default mata uang. Nah, setelah itu pada akun hutang ya, pilih akun hutang dagang yang digunakan. Nah, kita akan praktekkan ya. Kita masuk ke dalam Accurate. Nah, maka pada bagian menu yang di atas ini ya, kita klik menu persiapan, kemudian kita pilih preferensi ya. Nah, selanjutnya di bagian ini kita klik akun default mata uang. Nah, perhatikan di sini ya. Pada bagian akun hutang, nah di sini kita pilih nama akunnya adalah hutang dagang yang ini ya. Kita pilih hutang dagang. Nah, selanjutnya kita klik tombol OK. Nah, itulah cara kita untuk memilih atau men-setting akun hutang dagang yang akan kita gunakan. Itu ya. Nah, langkah yang kedua, kita membuat pajak PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, caranya ya, diklik menu daftar, kemudian pilih daftar lain, kemudian klik kode pajak. Nah, selanjutnya di bagian atas diklik tombol baru ya. Nah, kita masuk ke dalam Accurate. Nah, maka pada menu yang di atas ini kita klik daftar, kemudian daftar lain, kemudian diklik kode pajak. Nah, perhatikan ya, untuk adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Accurate dan juga bagi sobat cerdas ya, pada pertemuan Accurate bagian yang keempat kemarin kita sudah pernah membuat pajak PPN ya, pajak pertambahan nilai ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini pajak yang sudah pernah kita buat ya, pajak pertambahan nilai. Nah, untuk melihat secara lengkap ya, silakan ditonton videonya
untuk upgrade bagian yang keempat yang sebelumnya ya. Nah, jadi kita tidak usah lagi membuat pajak PPN karena kita sudah punya ya, karena sudah pernah kita buat. Itu ya. Nah, langkah yang ketiga, kita membuat data pemasok ya. Nah, caranya pada menu daftar ya, kita pilih pemasok. Nah, kemudian diklik tombol baru ya, yang di bagian atas. Nah, kita praktekkan ya. Kita masuk ke dalam Accurate. Nah, pada menu yang di atas ini kita klik menu daftar, kemudian klik pemasok. Nah, selanjutnya di bagian atas ini kita klik tombol baru. Nah, perhatikan ya mengenai tampilannya. Nah, yang pertama di sini ada dia nomor pemasok. Nah, nomor pemasok ini sudah disediakan. Tapi kalau kita ingin menggantinya dengan nomor yang lain, boleh ya. Nah, tapi untuk contoh kali ini tidak usah kita ganti ya, nomor ini yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini adalah nama pemasoknya ya. Ada alamat ya, ada alamat pajak, ada kota, kode pos, ada negara. Nah, ini boleh dilengkapi. Nah, setelah itu di bagian atas ini kita klik termin. Nah, pada bagian termin ini bisa kita pilih syarat untuk pembelian kredit ya. Nah, kemudian pada bagian saldo awal, nah di bagian ini diketikkan adalah saldo awalnya atau nilai transaksi pembelian kredit yang terjadi kepada pemasok tersebut. Nah, selanjutnya pada bagian pajak ya, di sini ada dia pajak 1, ada pajak 2. Nah, pada bagian pajak ini kita bisa pilih pajak yang diterapkan saat terjadinya transaksi pembelian kredit. Nah, biasanya adalah PPN ya, pajak pertambahan nilai. Nah, selanjutnya diklik tombol OK. Nah, itulah cara kita untuk membuat data pemasoknya. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita akan membuat data pemasok ya. Nah, yang pertama PT Aneka ya. PT Aneka terminnya 2/10 N/30, saldo awalnya 5.500.000, pajaknya PPN. Nah, maka kita masuk ke dalam Accurate. Nah, kemudian kita ketikkan di sini PT Aneka. Nah, untuk data yang di bawah ini boleh dilengkapi ya. Nah, kalau sudah kita masuk di bagian atas ini kita klik termin. Nah, terminnya kita pilih adalah 2/10 N/30 ya, yang ini. Nah, kemudian saldo awalnya kita ketik 5.500.000. Enter. Nah, maka dia masuk ya, 5.500.000. Nah, selanjutnya pada bagian pajak ya, untuk pajak 1 ini kita pilih pajak pertambahan nilai. Nah, kalau sudah kita klik tombol berikut ya, untuk pemasok yang selanjutnya. Nah, yang kedua PT Raharja ya, terminnya 2/10 N/30, saldo awalnya 4 juta, pajaknya PPN. Nah, kita kembali ke Accurate. Nah, maka di sini kita ketikkan adalah PT Raharja. Raharja ya. Kemudian kita klik termin di bagian atas. Nah, terminnya kita pilih 2/10 N/30. Nah, saldo awalnya adalah 4 juta. Enter. Nah, kemudian pajaknya di sini kita pilih pajak pertambahan nilai. Selanjutnya klik tombol berikut. Nah, berikutnya yang ketiga ya, CV Jenaka. Nah, terminnya 4/15 N/30, saldo awalnya 3 juta, pajaknya PPN ya. Nah, kita masuk ke dalam Accurate. Nah, maka di sini nama pemasoknya kita ketikkan CV Jenaka. Kemudian di sini kita klik termin ya di bagian atas. Nah, kita pilih syaratnya. Nah, jika syaratnya belum ada, maka kita klik syarat baru ya. Nah, syaratnya tadi adalah 4/15 N/30. Nah, maka pada bagian jika membayar antara, maka di sini kita ketikkan 15 ya. Artinya 15 hari untuk
masa mendapatkan potongan ya. Nah, kemudian akan dapat diskon berapa? Nah, maka akan mendapatkan diskon 4%. Kita ketikkan 4. Kemudian jatuh temponya kita ketikkan 30. Nah, kemudian pada keterangannya kita ketikkan 4/15 N/30. Nah, kalau sudah diklik tombol OK. Nah, selanjutnya saldo awalnya yaitu 3 juta ya. Enter. Nah, kemudian pajaknya di sini kita pilih pajak pertambahan nilai. Selanjutnya klik tombol berikut. Nah, selanjutnya CV laris ya. CV laris terminnya adalah 3/10 N/30. Saldo awalnya 6 juta. Pajaknya PPN ya. Nah, maka kita masuk ke dalam Accurate. Nah, maka di sini kita ketikkan nama pemasoknya CV laris. Kemudian kita klik termin. Nah, terminnya atau syaratnya kita pilih adalah 3/10 N/30. Nah, saldo awalnya kita ketikkan 6 juta. Enter. Nah, pajaknya, pajak pertamanya adalah pajak pertambahan nilai. Nah, selanjutnya kita akan membuat pemasok UD Jayala. Terminnya 4/15 N/30. Saldo awalnya 6.500.000. Pajaknya PPN ya. Nah, kita kembali ke dalam Accurate. Nah, nama pemasoknya kita ketikkan UD Jayala. Kemudian di bagian atas ini kita klik termin. Terminnya kita pilih 4/15 N/30. Saldo awalnya 6.500.000. Enter. Kemudian pajaknya kita pilih pajak pertambahan nilai. Nah, karena ini adalah data yang terakhir, maka kita klik tombol OK. Nah, selanjutnya kita klik di bagian atas ini tombol perbaharui. Nah, maka perhatikan, inilah dia daftar pemasok yang barusan kita kerjakan tadi. Itu ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah total daripada saldo awalnya ini yang sebesar 25 juta masuk ke dalam daftar akun atau tidak. Nah, sekarang kita periksa daftar akunnya. Klik menu daftar, kemudian kita pilih daftar akun. Nah, selanjutnya kita klik di atas ini tombol perbaharui. Nah, perhatikan ya, kita cari ya untuk hutang dagang. Nah, ini ya, hutang dagangnya. Ya, hutang dagang kita masuk nilai sebesar 25 juta. Nah, itu ya, berarti caranya sudah berhasil. Oke. Nah, begitulah cara kita untuk membuat data pemasok ya. Untuk adik-adik mahasiswa yang sedang belajar Accurate dan juga bagi sobat cerdas ya, untuk lebih jelas kembali, nah silakan diulang-ulang kembali ya, sehingga Anda lebih mudah untuk memahaminya. Oke? Nah, begitulah dulu topik kita kali ini ya untuk Accurate bagian yang kelima. Nah, kita akan berjumpa kembali di Accurate bagian yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.